Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Suamimu dan istriku itu pacaran. Hai guys, hari ini gue akan membawakan sebuah episode karena di aplikasi Geblek gue keseringan di tag untuk membuat ini film. Sayang, kita selfie dulu ya, di depan piano. Dih, laki kok suka selfie? Dan tanpa berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film Suarati Bini ini yang gak pernah benar punya suami karena hukum kehidupan yang mengharuskan cewek selalu benar, dibuka dengan entitas terkuat di bumi yaitu mama kontrakan yang mengusir Lita dari base campnya karena sudah nunggak 1 abad. Terlebih lagi saat suaminya datang, ia juga tak membawa sepeser pun cuan, yang ada malah membawa surat pengekikan dirinya dari tempat kerja. Aduh, kasihan kali cuy. Nanti saya akan kembali ke rumah ini. Saya mau ngambil sisa barang-barang saya yang tertinggal. Setelah mentransferkan sedikit cuan, sisa hasil mulung koin di aplikasi Geblek, Lita dan Mamang pun harus pergi dari sana tanpa membawa barang-barangnya. Nah, saat di jalan, ia pun tak sengaja dikecrotkan air oleh teman kuliahnya yang begitu membuat Mamang bagong karena temannya membawa calon mantan kekasihnya. Ais. Kalian mau kemana kok bawa tas-tas begini? Masih gini-gini aja hidup lo. Kasian banget sih. Bukannya ngebantu malah adu nasib. Bahkan di sana mereka sempat flashback ke zaman kuliah masa-masa penembakan Mamang ke calon mantannya bernama Nadia. Aku lihat kamu senang banget pakai baju putih ya. Emang kenapa? Aku juga suka sama kamu. Pantesan aja suksesan temennya. Ini Mamang belum juga kerja udah berburu batok charger. Merasa dihina oleh temannya, ini Mamang sempat ingin baku gedik tapi dilerai oleh istrinya karena masih kalah level. Setelah pergi berkeliling dunia hingga dapat juga kontrakan, Mamang pun tiba-tiba menerima telepon dari sebuah perusahaan yang tentunya bikin kita geleng-geleng kepala. Semudah ini ya nyari kerja? Aku diterima kerja di PT Abadi Sentosa, itu perusahaan besar. Aku bakal jadi supervisor di sana. Langsung jadi supervisor dong. Aku mau karirku terus meningkat. Aku capek jadi orang miskin. Lah, semua orang juga mau jadi orang sukses, Bang. Akibat penghinaan yang dilakukan temannya membuat genset di otak Mamang auto bangkit seperti genderang mau perang. Bahkan setelah bekerja selama beberapa tahun saja, Mamang sudah bisa meng-check-outkan sebuah rumah sultan tanpa pengajuan KPR. Karirku terus meningkat, penghasilanku juga makin bertambah. Kerja di mana karir semudah itu meningkat, apalagi pendapatan. Cuman modal beberapa tahun aja loh. Di sana mereka pun begitu bahagia sampai membuat Mamang bermain piano. Piano yang dari dulu aku idam-idamkan sekarang udah ada di rumahku. Mamang mending mimpinya diganti aja dah. Kemudian sedikit melakukan selfie agar bisa diposting di dark web dengan caption yang membuat para woman seketika ingin menggedik cangkem si Mamang. Dulu aku sedih banget ditolak cewek paling cantik di kampus. Gobloknya, malah pengen open war. Beruntung karena memiliki istri seperti air dispenser yang dingin tak gampang panas, Lita pun hanya bisa mengelus ginjalnya. Apalagi Broja posting foto di sosmed, ini Mamang mengajak Lita kembali memflexingkan diri dengan berfoto di luar rumah. Buju buset rumahnya. Mamang info lowongannya dong yang bisa beli rumah segede gaban dalam waktu singkat. Kelihatan kan semuanya? Ayo kita fotoin. Ini tidak mencerminkan laki-laki cuy, lebih mirip mama Facebook. Selain memfoto rumah segede gaban, kini Mamang menyuruh Lita memfotonya bersama mobil berkecepatan kucing orin miliknya untuk membuat para teman-teman kuliahnya begitu minder melihat pencapaian Mamang yang modal nge-cheat hesoyam. Waktu aku miskin mana ada satu orang pun temanku yang mau negor aku di sosmed. Sebenarnya kamu tuh mau membuktikan diri kamu ke siapa sih? Nah lu, emang bener sih kebanyakan orang pamer sana sini ada tujuannya cuy. Kalau nggak nge-branding diri ya buat bikin para betina merapat. Ya nggak. Udahlah nggak usah munafik kalian. Mendengar pernyataan Lita membuat Mamang auto menjawab. Justru ini adalah wujud aku, cara aku bersyukur. Bersyukur nggak tuh? Bersyukur tuh ibadah lah cuy. Bilang ke Tuhan makasih udah dikasih ini itu. Bukannya posting sana sini, asik. Hari itu juga mereka berdua pun mendatangi reunian kampus. Ini reunian apa mau melayat cuy?
Bahkan di sana mereka bertemu dengan rival dan calon mantannya sewaktu kuliah yang sedang membicarakan tentang kesuksesan satu sama lain. Di mana Broja melihat Mamang, teman-temannya pun auto sungkem seperti melihat puja kerang ajaib. Termasuk juga dengan Nadia yang tiba-tiba ingin berkata rahimku anget bang. Akibat melihat Mamang yang berubah seperti lagu Tegar. Galinya udah kaya raya, tapi bisnis suami aku malah seret kayak gini. Seketika pengen muter lagu Yonglek nggak tuh? Sekarang lo nyeselkan. Di sana Mamang pun mencoba membangunkan Begundal yang sedang mati suri dengan roastingannya. Tumben lo diam aja, lagi sariawan lo. Asik. Namun karena ini Begundal kalah kaya, ia pun lebih memilih meng-silent cangkemnya daripada kena roasting lagi. Hingga saat selesai makan bareng, wih ini orang gabut kali ya, dikasih tempat teduh malah panas-panesan. Mamang pun mengeluarkan kekayaannya dengan mentraktir seluruh teman-teman kampusnya. Reunian macam apa ini segini doang? Kita bayar rata aja semuanya. Nggak usah, udah. Lain kali aja gampang. Makasih banget ya bro ya, udah mau traktir kita-kita. Nadia Bilek grepe aku Mamang. Asal udah lihat orang kaya, mata susah dikandangin bos. Melihat tatapan kesaknian dari Nadia membuat Mamang auto merespon, tapi kali ini dengan sebuah trik yang mungkin suatu saat akan berguna jika kalian reunian dan menaksir salah satu teman kelas kalian. Sebelum bubar bisa kali kita tukeran nomor telepon ya. Asik, pura-pura penting padahal mah demi bisa dapetin nomor calon mantannya. Nah saat di rumah Nadia pun auto menjelma menjadi penstalker yang handal dengan melihat keflexingan Mamang di sosmed. Wih ada namanya cuy, Ga.Lih792. Oke bagi kalian yang mau meet and greet silahkan langsung ke IG-nya kita silaturahmi. Melihat kekayaan Mamang membuatnya auto komen, aku udah follow and subscribe nih bang, ipunya dong. Sampai komen tersebut dilihat oleh Mamang yang membuatnya sempat ingin meng-giveaway-kan hadiah iPhone, tapi sayangnya Ayo masih penuh. Kalian tahu kan artinya apa? Terlebih lagi saat Mamang bilang mau OTW ke kantor, Lita yang baru aja mau ke dokter, ia pun melihat secara real Begundal suaminya yang sedang mengurut daki tangan Nadia. Hingga terjadilah penggerebekan yang membuat wajah Mamang auto ingin punah dari muka bumi. Ciah, ketahuan gak pandai sih selingkuh. Jangan ribut di sini, malu banyak orang sayang. Kita pulang ya. Kebiasaan manusia berbatang kalau udah ketahuan alasannya gini mulu cuy. Pengalihannya basi banget. Di dalam mobil terjadilah adu cangkem akibat Mamang akhirnya ketangkap kering sedang berselingkuh. Di mana jawaban dari Mamang ini pastinya akan membuat kalian auto emosi karena katanya, aku cuma iseng kok. Iseng gak tuh selingkuh? Iseng. Jawaban macam apa ini? Mendengar jawaban dari Mamang, ini Lita yang memang belum dianugerahi logika serta teknik untuk menggampar wajah. Ia pun bisa-bisanya malah percaya setelah Mamang berjanji tak akan mendekati Nadia lagi serta seluruh wanita di luar sana, termasuk Mimi Peri dan juga Popo Barbie. Aku akan jauhin Nadia dan semua perempuan yang berusaha deketin aku. Asik, emang ya Queen gak sakni ke cewek lain. Namun Broja berjanji saat di rumah Mamang pun menerima WA dari Nadia yang menyuruhnya untuk mempersiapkan diri untuk besok. Emang lelaki kardus si Mamang, dimana besoknya dua Begundal ini langsung shopping-shopping agar Nadia senang om pun ikut senang. Karena katanya kerjaan suami Nadia di rumah cuman marah-marah serasa lagi hidup di neraka. Pusing tau gak sih, jadi panas keadaan rumah kayak di neraka. Kayak pernah ke neraka aja kamu. Gak apa-apa lah, simulasi dulu kan kalian berdua nanti penghuninya. Cuaks. Di sisi lain Lita yang sedang mengandung perutnya pun tiba-tiba cenat-cenut hingga dirinya menyuruh Mamang untuk cepat pulang. Ini pertama kalinya Lita chatan sama suami kah? Atau di encet biar gak ketahuan selingkuh? Wah parah. Plot twist banget sih kalau gitu. Tapi karena si Mamang sedang enak-enak bersama Nadia, Lita pun terpaksa harus ke RS dengan memesan GoBox. Ditambah jalanan kota Jakarta yang begitu sepi membuat member di perut Lita hampir kena hackback. Namun beruntung dengan pantun yang dikeluarkan oleh sang dokter. Janin ibu memang tidak apa-apa, tapi ibu harus bed rest. Jangan capek, jangan juga stres. Asik, keren kali cuy pantunnya. Membuatnya jadi tahu pantangan-pantangan apa yang bisa menangkal terdelete-nya sang bayi dari janin. Nah saat ingin pulang, Lita pun mencoba menelpon Mamang yang kala itu baru aja mau melakukan adu mekanik di rumah Nadia karena kebetulan lagi sepi.
Tapi setelah ditelepon Lita, permantapan Ria pun harus dipending setelah Mamang tahu istrinya sedang ada di rumah sakit. Tak sampai di sana saja, agar tak dicurigai karena tak mau mengangkat telepon dari tadi, Mamang pun langsung meminta cincin berlian milik Nadia untuk dikasih Lita, ya sok-sok kejutan lah, geblek emang. Dan sebagai jaminannya, Nadia pun meminta cincin itu dikembalikan dengan bentuk mas kawin. Asik, bisa aja lu Nat. Aku minta cincin kawin dari kamu. Remku anget bang. Bisa-bisanya yang cewek ngajak nikah padahal udah pada punya kabel casan. Singkat waktu saat Mamang menjemput Lita. Ini aku mencium aroma parfum perempuan di mobil kamu. Buset, hidung woman emang setajam silet ya. Lita pun seketika mencium aroma bobo ketiak burket milik Nadia yang membuat ia jadi curiga kalau suaminya masih menjadi begundal. Namun dengan kekuatan surprise yang begitu istimewa. Sekarang kamu boleh buka mata. Hati Lita pun auto lulus seperti semen yang kebanyakan air akibat hadiah cincin yang diberikan oleh Mamang. Wah, makasih ya tipsnya agar nggak ketahuan selingkuh. Keesokan harinya saat Mamang berniat bertemu dengan klien di sebuah kafe yang baru aja buka, si Lita pun tiba-tiba menolak untuk ikut karena mulutnya serasa ingin memuntahkan galaksi Bima Sakti beserta komet-kometnya. Hasil kesempatan ini pun dipakai oleh Mamang untuk meet and greet dengan Nadia yang padahal di sana juga ada suaminya yang sedang menghadiri acara itu. Kalau udah sak nih, berdoa amat sama situasi cuy. Beruntung saat itu suami Nadia yaitu Budi berhasil memergoki mereka yang sedang memojok berduaan. Dan tanpa mengucapkan ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, Budi pun langsung mengeluarkan smart people-nya untuk memfoto kelakuan dua begundal ini. Wah, lumayan nih pakai ancaman suruh TF 2 miliar kalau nggak foto kesebar. Setelah memfoto, Budi pun langsung memberikan sebuah hadiah berupa bogeman dengan stak Aldos 500. Lalu memberikan pengumuman ke seluruh teman-temannya kalau begundal Mamang sedang melakukan PDKT dengan istrinya. Lu pasti malu kan karena semua kalian tahu di sini kelakuan busuk lo. Padahal sekarang istrinya lagi hamil. Budi walaupun begundal tapi hatinya masih baik cuy. Ngerti istri dia. Nah, merasa malu kebegundalannya diungkap oleh suaminya sendiri, Nadia pun langsung cus pergi membawa koper yang mungil ini. Walaupun dirinya sempat diancam akan mengupload foto kemesraan mereka di aplikasi Santet Yuk. Namun karena kesaknian ini woman udah diambang kehancuran, ia pun bodo amat, yang penting dengan dirinya bisa bersama Mamang menjadi ani-aninya, segala penangkal santet bisa ditaklukkan termasuk membeli immortal agar tak gampang meninggoy. Di sisi lain, saat Mamang pulang, Lita pun bagong melihat penampilan suaminya yang lecet pemakaian karena kata Mamang dirinya habis kena tackle hingga menabrak tembok. Tapi setelah Lita menerima telepon dari Budi yang entah Budi dapat nomor Lita dari mana, curiga gue. Ia pun jadi tahu apa penyebab wajah suaminya baret-baret. Suamimu dan istriku itu pacaran. Orang lagi hamil dikasih kata-kata kejujuran gini. Mendengar kesaksian dari Budi, Lita pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya sambil sedikit ngebacot ke si Mamang yang tentunya ini menolak hukum kewomenan. Karena ya kali cuy, aslinya mah udah digampar itu Mamang pakai kunci Inggris. Dimana si Mamang mau tak mau harus jujur tentang hubungannya dengan Nadia yang berulang kali melakukan check-in. Karena kata Mamang rumput tetangga lebih hijau ketimbang rumput sendiri. Istrinya kurang apa coba? Guys, kalian pilih Nadia apa Lita? Tulis di komen ya. Setelah kejadian yang begitu mendarkan ini membuat Mamang jadi tobat? Ya enggak dong. Manusia kalau lagi di atas susah dibuat tobat cuy. Karena saat Mamang di kantor, ia pun diberikan sebuah kejutan oleh Nadia yang isinya surat perceraian Nadia dan Budi. Sekarang kamu tinggal kapan nikahin aku? Aku gak nyangka hubungan kami akan sejauh ini. Hidup lagi capek-capeknya, si Ani-Ani malah nyeriusin hubungan. Namun karena si Mamang menolak pisah dengan Lita, keluarlah bacotan dari Nadia yang menjadi manusia si paling sakit hati, padahal yang ada di kepalanya cuman cuan. Aku sampai pisah dari suami aku tinggalin keluarga aku, itu semua demi kamu. Hilih, ingat guys, kalau kalian udah kaya raya, ya satu-satunya yang susah dicari ya pasangan yang tulus.
Daripada menjadi manusia paling berdosa, ya ilah lu udah jadi pendosa, gak usah sok-sok takut GB dosa lah. Mamang pun menyuruh Nadia untuk bersabar sampai waktunya tiba, karena tepat saat malam harinya dengan cangkem yang perlu digedik menggunakan breast knekel, Mamang pun akhirnya mengungkapkan keluh kesahnya ke istrinya. Aku meminta izin sama kamu. Aku akan segera menikahi Nadia. Barbar sekali ya guys. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Asal udah kaya raya, gasken. Dimana kata Mamang dirinya melihat sebuah ketulusan dari Nadia hanya karena dirinya... Aduh, lu dengar sendiri deh. Sampai rela meninggalkan suaminya demi aku. Itu artinya dia beneran cinta sama aku, Tiara. Teori dari mana ini? Istri orang ninggalin suaminya demi kita, itu artinya cinta yang tulus. Mendengar itu si Litanya bisa pasrah karena disuruh oleh sutradara hingga besok harinya mulailah pernikahan antara Mamang dan Nadia yang ditemani juga dengan anaknya. Buset dah. Entar anaknya di sekolah ditanya, kamu izin kemana kemarin? Ini nemenin mama aku nikah. Sementara Lita harus masuk rumah sakit sendirian karena janinnya seperti ingin buru-buru login untuk mengedik cangkem bapaknya yang begitu membegundalkan. Ibu, bayinya perempuan, sehat, cantik. Aneh ya. Walaupun telat dibawa ke RS, ini bayi malahan bisa selamat. Padahal di setiap film ya biasalah pasti keguguran cuy. Halo mas, anak kita udah lahir. Pasti mukanya mirip banget sama aku ya. Mirip Budi mas. Auto plot twist sih kalau Lita sampai ngomong gitu. Hari demi hari Lita pun merawat anaknya tanpa bapaknya karena bapaknya cuma datang ketika ingin jatah bulanan. Bahkan Mamang mengungkapkan dirinya begitu bahagia memiliki istri 2 yang katanya seperti ban serep. Ternyata enak juga ya punya istri 2. Jadi kalau yang satu nggak bisa diajak pergi, masih punya istri cadangan. Yang satu lagi halangan, bisa deh sama yang lagi satu. Nah di sisi lain, Budia menjadi duda Firaun, ia pun mencoba mencari jalan keluar, tapi bukannya keluar dari masalah, malah masalah makin mendatanginya. Karena memang si manusia begundal ini datang-datang malah mengajaknya open war. Kasihan sekali anak lo ya, punya bapak kok nggak mengurusin anaknya sendiri. Ngomong apa lo? Ngomongin lo lah. Minimal skill 1 dulu lah, jangan ulti. Dimana karena mendengar roastingan dari Mamang, si Budi akhirnya bisa menjadi manusia yang tabah menghapus jiwa-jiwa begundal dari dalam dirinya, yang pastinya akan menjadikan dirinya kaya raya suatu hari nanti. Ya kalian tahulah di film ini. Semakin dihina rezeki auto gacor parah. Karena saat Mamang pulang dari ngerosting Budi, ia pun langsung disogok oleh Nadia yang meminta modal bisnis berlian senilai 1,5 M. Hingga dari sinilah sudah terlihat tutorial cara membuat suami bangkrut akibat pastinya ini istri begundal akan gagal menjalani bisnisnya. Mana ada orang begundal bisa sukses. Apalagi setelah ditodong uang sebanyak itu, Mamang yang datang ke rumah Lita, ia pun juga ditodong dengan sepucuk surat cinta dari Starla yang isinya penggugatan cerai antara Lita dan Mamang akibat sudah tak kuasa melihat kebegundalan suaminya yang tiap hari lupa akan anak. Oke, kalau itu memang keputusan kamu, aku terima gugatan bisa. Cia, nggak tahu aja dia beda istri beda rejeki bos. Beberapa minggu kemudian bisnis Nadia pun akhirnya hancur. Mamam tuh rungkat serungkat-rungkatnya setelah rekan bisnisnya menilap uang modal untuk bisnisnya. Dan berita itu pun auto membuat ginjal Mamang mengdak-dikduk-serkan karena uang yang ia pinjam dari kantor senilai 1,5 M harus hilang seperti ditilap koruptor. Ini semua salah kamu. Waktu itu kan kamu mendukung aku, katanya aku jago bisnis. Mamam tuh. Karena kejadian ini mereka pun harus menjual rumahnya dan kembali ngontrak seperti di awal film, cuman beda istri doang. Bahkan hidup lagi miskin-miskinnya, ini istri kumat lagi kesakniannya dengan mencari sugar daddy. Franz, kok kamu gak balas pesan aku sih? Aduh, gitu aja terus celap-celup sana sini demi uang. Mengetahui Nadia punya simpenan seperti Espino membuat Mamang mencoba mendekatkan diri lagi dengan Lita. Namun kali ini gimmick si paling tersakiti yang dikeluarkan Mamang tak mempan menggoda hati Lita akibat ia sudah bahagia menjadi janda pirang. Info jadi suaminya dong. Oke, pesan immortality-nya di sini, terkadang uang dan kesuksesan bisa merubah cara pandang kita akan sesuatu hal, contohnya ya woman. Karena bagi beberapa orang berpikir dengan uang ia bisa mencari kesenangan di luar sana, termasuk para wanita yang membuka hati lebar-lebar bahkan selangkangannya seperti Mamang dan Nadia. Sampai ia pun lupa
Sosok di balik kesuksesannya ternyata ada istrinya. Jadi intinya semakin kalian bisa mencintai dan menghargai istri kalian, percayalah, sesusah-susahnya kalian pasti akan didatangkan rejeki karena kalkulator Tuhan dan kalkulator milik manusia itu sangat berbeda. Asik. Tapi intinya, stay wak-wak guys.